Maxon Wu, si tabib ajaib. By Kikson. Bab 93, Energi Spiritual Naga Ungu. Wajah Kenneth Zuo menjadi serius. Tuan Wu, apakah kamu tidak menganggap kami menjadi bagian dari kamu? Tanah ini, anggap saja hadiah pemberian dari aku dan Clarice untukmu. Jeffrey Su tersenyum dan berkata, benar, saudara tidak perlu begitu sungkan pada Kenneth Zuo. Jika tidak ada kamu, White Dragon Bay ini hanyalah sebuah tempat rongsokan, tetapi kamu yang telah membuatnya menjadi hidup. Maxon Wu menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak, tanah ini, aku harus membayarnya. Di sini tempat berkumpulnya energi naga, pertama-tama harus membangun sebuah rumah di sini. Di waktu yang akan datang, bangunan tersebut akan menjadi pusat Feng Shui dari seluruh proyek, lalu aku juga ingin melakukan beberapa dekorasi di atasnya. Mendengar dia berkata seperti itu, Kenneth Zuo tidak memaksanya lagi, lalu berkata, baik. Begitu proyek diluncurkan, kita akan membangun tanah ini terlebih dahulu. Alasan Maxon Wu ingin membangun rumah di sini, karena energi spiritual naga ungu sulit untuk didapatkan. Setelah kultivasinya mencapai alam misterius, atau juga termasuk melangkah ke tingkat Raja Bela Diri, maka saat itu dia perlu menghisap energi dari alam. Bagaimanapun energi spiritual alam di dunia ini sangat sedikit, dengan adanya energi spiritual naga ungu ini, kultivasinya pasti akan berkembang pesat dan melampaui rekan-rekannya yang lain. Dan jika ingin melindungi energi spiritual ini, maka harus membangun sebuah bangunan untuk formasi pengumpul spiritual, dan formasi tersebut harus dibangun di dalam rumah. Itu asalnya kenapa dia ingin membangun sebuah villa di sini. Adapun hal lain, Maxon Wu tidak mengkhawatirkannya. Mereka memiliki uang, memiliki koneksi, maka proyek ini akan dengan cepat dibangun, bahkan juga akan mendapatkan dukungan dari pemerintahan Yunjing. Dia langsung membuat daftar barang di sana, dia menulis bahan-bahan yang digunakan untuk membangun formasi tersebut, misalnya bahak giok, magnet, dan lain-lain. Dia meminta Kenneth Zuo sendiri yang membelinya. Setelah memberikan mereka perintah, dia langsung meninggalkan White Dragon Bay. Clarice Tang dan Kenneth Zuo tidak pergi, mereka masih harus mengawasi para instruktur, untuk melakukan pengukuran, dan meminta permintaan dari Maxon Wu. Mobil melaju melalui konservatorium musik Yunjing, dia melihat sekumpulan wanita cantik berjalan keluar, dan salah satunya adalah Cassie Lin. Adapun hal lain, Maxon Wu tidak mengkhawatirkannya, mereka memiliki uang, memiliki koneksi, maka proyek ini akan dengan cepat dibangun, bahkan juga akan mendapatkan dukungan dari pemerintahan Yunjing. Dia langsung membuat daftar barang di sana, dia menulis bahan-bahan yang digunakan untuk membangun formasi tersebut, misalnya bahak giok, magnet, dan lain-lain. Dia meminta Kenneth Zuo sendiri yang membelinya. Setelah memberikan mereka perintah, dia langsung meninggalkan White Dragon Bay. Clarice Tang dan Kenneth Zuo tidak pergi, mereka masih harus mengawasi para instruktur, untuk melakukan pengukuran, dan meminta permintaan dari Maxon Wu. Mobil melaju melalui konservatorium musik Yunjing, dia melihat sekumpulan wanita cantik berjalan keluar, dan salah satunya adalah Cassie Lin. Wanita lainnya juga melambaikan tangan, dan setelah dia masuk ke dalam mobil, seorang wanita dengan rambut pendek tersenyum dingin, tidak heran kenapa dia memiliki uang untuk membeli alat rias yang mahal. Ternyata dia sudah punya pacar, mobil itu terlihat lumayan bagus. Wanita yang lain berkata, apa yang lumayan? Merek dari mobil itu saja aku tidak pernah mendengarnya, seharusnya itu mobil mewah produk lokal saja. Benar juga, aku dengan kondisi keluarga Cassie Lin tidak begitu bagus. Jika tidak saat itu dia juga tidak akan putus sekolah. Menurutnya, mencari seorang pacar yang menggunakan mobil mewah produk lokal, bukankah sangat cocok? Setelah mengatakannya, mereka tertawa. Mengenai Cassie Lin, mereka menganggapnya sebagai musuh,
dan rasa tersebut berasal dari iri hati. Casey Lin adalah salah satu wanita populer di konservatorium, talenta musiknya juga sangat tinggi, bahkan jauh di atas mereka. Jadi, mereka terlihat sangat baik terhadap Casey Lin, namun setelah berada di belakangnya, mereka akan mencibirnya dengan kata-kata yang keji. Setelah masuk ke dalam mobil, Casey Lin berkata, "Kakak Wu, beberapa temanku mengundang aku menghadiri acara perjamuan kelulusan. Menurutmu aku harus pergi atau tidak?" Karena dia putus sekolah, maka temannya yang dahulu sudah akan lulus, tetapi dia harus terlambat beberapa waktu. Maxon Wu berkata, "Pergi saja, karena teman kamu, maka kamu harus menghargai mereka." Casey Lin tersenyum, "Kalau begitu aku akan pergi." Di saat ini dia bertanya, "Casey, bagaimana mengurusi urusan masuk sekolah?" Casey Lin berkata, "Kemarin sudah selesai, semuanya berjalan dengan lancar." "Baguslah. Kamu belajar dengan tenang, jika memerlukan sesuatu beritahu aku." Setelah kembali ke Villa Taikang, Maxon Wu kembali ke lantai atas untuk berlatih, melancarkan meridiannya. Ketika baru duduk, dia mendapatkan panggilan dari Jeffrey Su. Di dalam telepon, suara Jeffrey Su terdengar sangat serius, "Saudara, Harry Yan mencarimu." Maxon Wu mengerutkan alisnya, dia teringat, Harry Yan ini adalah saudara seperguruan Jordan Liu, murid dari Andre Yang. Dia mencari dirinya, pasti ingin melakukan balas dendam atas nama Jordan Liu. "Apa yang dia inginkan?" Maxon Wu bertanya. Jeffrey Su berkata, "Harry Yan ingin bertemu denganmu. Sekarang dia berada di Yunjing, yang datang bersamanya, masih ada beberapa petarung handal dari dunia Sing." Melihat dari sikap mereka, sepertinya mereka tidak akan bersikap baik. Maxon Wu mengerutkan alisnya, lalu bertanya, "Aku tahu, di mana mereka sekarang." Jeffrey Su terkejut, "Saudara, apa yang ingin kamu lakukan? Di saat seperti ini, kamu jangan menunjukkan diri, cepat tinggalkan Yunjing, cari tempat untuk bersembunyi." Maxon Wu berkata, "Aku tidak bisa hanya bersembunyi. Kakak ketiga, kamu beritahu aku posisi mereka saja." Jeffrey Su terdiam beberapa saat, dia masih merasa tidak tenang, lalu berkata, "Kamu datang mencari aku dahulu, aku sudah berada di Purple Jade Villa." Maxon Wu langsung keluar dari villa, dan bergerak menuju Purple Jade Villa. Purple Jade Villa ini, disiapkan oleh Kenneth Zuo untuk Jeffrey Su. Biasanya hanya ketika ingin menyambut tamu, Jeffrey Su baru akan menggunakannya. Ketika Maxon Wu tiba, Jeffrey Su sedang di aula tengah, ekspresinya terlihat tertekan. "Saudara, duduk." Dia menarik Maxon Wu untuk duduk, lalu memberikannya teh. Maxon Wu terlihat dingin, "Kakak ketiga, bukankah sekarang kamu bisa memberitahu aku, ada di mana Harry Yan itu berada?" Jeffrey Su mengangguk, "Mereka ada di tempat Yohan Li. Aku telah meminta Kenneth Zuo untuk menyelidikinya. Sekumpulan orang ini berasal dari Kabupaten Mingyang, seharusnya mereka tidak dapat menemukanmu, karena mereka hanya tahu kamu ada di Yunjing saja." Maxon Wu berkata, "Yohan Li menyambut orang-orang ini, sepertinya mereka ini berada di satu pihak yang sama." "Benar, kemarin kamu membantu Kenneth Zuo untuk memenangkan kota selatan, lalu Yohan Li ini langsung memerintahkan orang untuk menyelidikumu. Jadi dia pasti memberitahu kondisimu kepada Harry Yan dan yang lainnya." Maxon Wu, "Kakak ketiga, mereka ada berapa orang, bagaimana kemampuan mereka?" Jeffrey Su, "Kemarin, aku melihatnya dari jauh, jika termasuk Harry Yan di dalamnya, mereka ada 4 orang. Harry Yan sudah berlatih hingga menjadi seseorang yang mahir, sisa 3-nya, ada 2 alam ki, dan 1 alam kesadaran." Maxon Wu menyipitkan matanya, ternyata ada God Realm Master. Jeffrey Su, "Aku mengenal orang itu, namanya adalah Sein Dai, dia sangat hebat. Jika aku tidak melatih teknik pernafasan Dravan, aku juga bukan lawannya."
Maxon Wu, kakak ketiga, Sein Dai ini merupakan bagian dari Harry Yan. Sebenarnya tidak memiliki hubungan apa-apa, bahkan dia bukan termasuk orang dari dunia Sing. Dia mendekati Harry Yan, sebenarnya ingin menjadi murid dari Andre Yang. Karena di tangan Andre Yang, dia memiliki beberapa teknik bernafas dari berbagai sekte, dan semua itu adalah hal yang tidak bisa dia dapatkan. Maxon Wu, jika seperti ini, Sein Dai melakukan ini hanya untuk menyanjung Harry Yan. Jeffrey Su, dapat dikatakan seperti itu. Jika kali ini dia dapat membantu Harry Yan menghabisimu, maka mungkin saja Andre yang akan mengangkatnya menjadi muridnya. Maxon Wu terdiam beberapa saat, lalu berkata, kakak ketiga, masalah seperti ini tidak bisa kita hindari, aku akan mencari mereka. Jeffrey Su menghela nafas, benar, tidak bisa dihindari. Aku akan menemani kamu pergi, jika Sein Dai berani menyerang, aku akan menghadangnya. Maxon Wu tersentuh, namun jika kakak ketiga ikut campur, berarti sama saja dengan telah mengusik dunia Sing dan Sein Dai. Jeffrey Su tersenyum dingin, apakah aku takut mereka? Beberapa tahun lagi, aku sudah dapat menginjak kepala mereka. Dia telah melatih teknik pernafasan Drapnen, dia telah memiliki masa depan yang menjanjikan, tidak perlu butuh waktu banyak, kekuatannya akan melebihi Andre Yang dan menjadi petarung terhandal. Bab 94, pergi menghadapinya. Maxon Wu tersenyum dan berkata, baik. Kalau begitu kita langsung pergi saja. Namun kakak ketiga, kamu akan menggunakan cara apa untuk memecahkan warp palem milik Sein Dai? Jeffrey Su berkata, menghancurkannya dengan energi dia tidak lebih kuat dari milikku. Maxon Wu berkata, teknik seperti warp palem ini, termasuk teknik energi, aku memiliki sebuah teknik mental, namanya adalah jurus penurun energi, aku akan memberikannya kepada kakak ketiga sekarang. Mata Jeffrey Su bersinar, oh, jurus penurun energi. Maxon Wu diam-diam memberikan mantra jurus penurun energi kepadanya. Jurus penurun energi, dikhususkan untuk orang yang mempelajari teknik energi, hanya beberapa ratus kata, tetapi sangat misterius. Jeffrey Su adalah God Realm Master, hanya mendengarnya sekali, dia sudah menguasainya sebagian kecil. Setelah sekali lagi mempelajarinya, dia semakin merasa hal ini sangat luar biasa dan membuatnya menjadi merasa lega. Dia langsung berlatih dengan Maxon Wu untuk mempelajari jurus penurun energi. Mereka berdua saling berlatih, setelah tidak sampai 10 menit, dia sudah menguasai 3 mantra. Maxon Wu juga memperoleh banyak hal, dia tidak sempat mempelajari jurus penurun energi ini. Setelah adanya bantuan Jeffrey Su yang merupakan God Realm Master ini, tentu saja kemajuannya menjadi sangat cepat. Dia merasa sudah cukup, mereka berdua naik mobil, datang ke klub Dragonfly milik Johan Lee. Klub Dragonfly adalah sebuah klub pribadi di kota utara, pemiliknya adalah Johan Lee. Klub ini memiliki luas 10 hektar, sehingga membuatnya terlihat tenang. Saat ini, di dalam klub, sekumpulan orang sedang duduk, seorang pemuda, dengan wajah kotak, dan posisi duduk yang sangat santai, wajahnya terlihat angkuh. Di sisinya, ada seorang yang sedang tersenyum, kemudian berkata, Saudara Yan, karena orang itu berada di Yunjing, maka dia tidak akan bisa melarikan diri. Johan Lee berkata, Maxon Wu ini, aku mengetahuinya. Dia sangat dekat dengan Kenneth Zuo, hubungannya dengan Jeffrey Su juga tidak buruk. Aku khawatir, jika saudara Yan mengusik Maxon Wu, maka Jeffrey Su akan ikut campur. Pemuda tersebut menyipitkan matanya, dia adalah Harry Yan, murid dari Andre Yang. Dia dengan tenang berkata, Maxon Wu telah membunuh saudaraku, aku datang mencari Maxon Wu, untuk membalaskan dendam saudaraku. Jika Jeffrey Su berani ikut campur, maka dia juga akan menjadi musuh dari dunia Sing.
Pria tersebut tersenyum dingin, jika dia berani ikut campur, maka aku Seindai juga tidak akan tinggal diam. Dan di saat ini, ada orang yang masuk, kemudian berkata, Tuan, ada dua orang yang datang, mereka adalah Jeffrey Su dan Maxon Wu, mereka ingin bertemu Tuan Yan. Harry Yan langsung berdiri, kemudian kedua matanya terlihat dingin, keberanian mereka tidak kecil. Ternyata mereka berinisiatif datang, biarkan mereka masuk. Maxon Wu dan Jeffrey Su masuk berdampingan ke dalam. Sebelum mereka masuk ke dalam gerbang, mereka sudah dapat melihat sekumpulan orang di dalam. Ada seseorang melesat, kemudian Seindai tiba di depan mereka berdua, kemudian tersenyum dan berkata, Jeffrey, sudah lama tidak bertemu. Jeffrey Yu menatap Seindai dengan tatapan dingin, lalu berkata, kamu, masalah hari ini, lebih baik kamu tidak perlu ikut campur. Benarkah? Bagaimana jika aku ingin ikut campur? Seindai berkata. Mereka berdua, tiba-tiba membeku tidak bergerak, dan hanya menatapnya. Maxon Wu kembali berjalan ke depan, masuk ke dalam, lalu bertanya, siapa yang namanya Harry Yan? Harry Yan dengan nada dingin berkata, aku. Ternyata kamu datang, baguslah kalau begitu. Maxon Wu menatap Harry Yan, ternyata dia adalah seorang kultivator pelatih energi Gang, selain itu usianya juga tidak besar. Aku dengar kamu sedang mencariku. Harry Yan tertawa dingin, benar, kamu telah membunuh saudaraku, aku ingin membunuhmu, aku ingin mewakilkan saudaraku untuk balas dendam. Maxon Wu, Jordan Liu telah menerima uang dari keluarga Gong, dia ingin membunuhku, namun akhirnya terbunuh oleh aku, dia sudah sepantasnya mati. Harry Yan tersenyum dingin, aku tidak peduli dengan alasannya, aku hanya tahu hasil akhirnya. Tatapan Maxon Wu menjadi dingin, jika seperti itu, kamu ingin bertarung. Wajah Harry Yan menjadi serius, jika kamu takut, kamu boleh berlutut dan memohon. Maxon Wu menghela nafas, setelah aku membunuh Jordan Liu, kamu muncul, jika hari ini aku membunuhmu, apakah Andre yang akan muncul? Harry Yan berteriak, sembarangan. Apakah kamu layak mengungkit guruku? Setelah berkata, dia tiba-tiba bergerak, dia mengulurkan tangannya, jari-jarinya mencengkram ke arah Maxon Wu, kecepatannya seperti kilat. Di waktu yang sama, tubuhnya memancarkan energi Gang berwarna hijau, dan kekuatannya sangat mengejutkan. Maxon Wu menghindarinya, kemudian 5 jari tangan kanannya menjentik, lalu 5 buah angin jari, di waktu yang bersamaan menyerang tulang rusuknya, dan di sana adalah titik pusatnya. Ketika musuhnya menyerang, dia langsung membidik titik pusat lawannya. Seketika Harry Yan kesakitan, energi Gang di tubuhnya menghilang, dia terkejut, kemudian segera mundur. Maxon Wu menekan satu jarinya, dia menggunakan King Kong Fingers dari King Kong Stem. Harry Yan langsung mengangkat tangan dan ingin membalasnya, tetapi saat menggerakkan Reiki murni miliknya, dia baru merasakan Reiki murninya mengalir tidak sempurna, karena dia merasa sakit. Duang, jari Maxon Wu ini, menghantam tangannya, sebuah kekuatan yang besar, masuk ke dalam tubuhnya, menjalur ke meridiannya, kemudian masuk ke dalam paru-parunya dan organ dalamnya. Harry Yan memuntahkan darah dari mulutnya, kemudian dia terhempas, dan wajahnya seketika menjadi pucat. Dua orang lainnya terkejut, mereka langsung menyerang Maxon Wu. Maxon Wu berteriak, kemudian mengeluarkan tinjuan, Double War Dragon, tangan kiri dan tangan kanannya, menghantam musuh yang datang. Dua musuh ini memiliki kultivasi Zotutian besar, kemampuannya jauh di bawah Maxon Wu. Setelah saling menghantam, mereka langsung terhempas mundur dan muntah darah, setengah tubuh mereka juga langsung mati rasa. Seindai yang berada di luar terkejut melihat ini, dia sedang saling berhadapan dengan Jeffrey Su, dia berpikir untuk pergi menyelamatkannya. Namun, di depannya masih ada Jeffrey Su, ketika dia termenung, Jeffrey Su sudah menyerang.
Sekujur tubuhnya dipenuhi dengan energi Dravan, ketika menghantam, dia benar-benar menghantamnya dengan kuat, hingga terdengar suara raungan naga dengan samar. Sein Dai terkejut, dia menyilangkan kedua tangan di depan dada, untuk melindungi bagian depan tubuhnya. Duang. Namun, di saat itu energi, momentum, dan momentum Jeffrey Su melebihi dirinya. Dirinya hanya merasa ada kekuatan yang besar menerjang dirinya. Dia langsung terhempas, lalu terbanting ke atas tembok, hingga tembok tersebut retak. Dan debu berhamburan. Darah Sein Dai bergejolak, rekin murinya menghilang. Ketika ingin menekan rekin sejati miliknya, Jeffrey Su kembali melesat ke arahnya, kemudian menghantamnya dengan teknik energi. Sein Dai tidak berdaya, dia hanya dapat mengeluarkan kedua tangannya, dan menghadapinya. Krek, dia memaksa mengerahkan sebagian rekin sejatinya, kemudian dia merasa tangannya sakit, dan serangannya mudah terbongkar, lalu tulang kedua tangannya hancur. Energi yang besar tersebut menghantamnya hingga terkapar, kemudian satu tangannya memegang kepalanya. Seketika Sein Dai berkeringat, dan dengan suara bergetar berkata, "Kak Jeffrey, maafkan aku." Jeffrey Su tersenyum dingin, "Sein Dai, apakah kamu tidak ingin menyanjung Harry Yan lagi?" Sein Dai tersenyum pahit, "Kakak Jeffrey, jangan mempermalukan aku lagi, aku mengaku kalah." Jeffrey Su melepaskan tangannya, dan berkata, "Karena kamu adalah murid dari guru tinju Dai, maka aku akan membebaskanmu. Jika kamu tidak menerimanya, kamu dapat melakukan balas dendam kapanpun kamu mau." Sein Dai tidak berani menjawab, mentalnya sangat terpukul. Pertarungan hari ini adalah sebuah pukulan yang kuat baginya, bahkan memberikan trauma untuknya, membuatnya dia merasa takut untuk belajar bela diri. Jeffrey Su datang ke dalam, kemudian melihat Harry Yan dan yang lainnya sudah terkapar di atas tanah, dengan terluka. Maxon Wu berjalan ke depan Harry Yan, lalu mengangkat kakinya, dan menginjak wajahnya, tenaganya sedikit besar, sehingga Harry Yan berteriak. "Sesuai logika kamu, tidak perlu menanyakan alasannya, hanya perlu tahu hasil akhirnya. Sekarang aku akan membunuhmu." Dia berkata dengan nada dingin. Harry Yan ketakutan. Dia belajar bela diri sejak kecil dengan Andre Yang. Kehidupannya selalu berjalan dengan baik. Semua orang juga sangat menghormatinya dan menuruti permintaannya. Tetapi hari ini dia dikalahkan oleh Maxon Wu. Ini adalah sebuah kesalahan yang besar. Seketika, dia tidak dapat menerima Naya. Saat ini ketika wajahnya diinjak oleh Maxon Wu, dia merasa semakin malu dan kesal. Bab 95, ingin membunuh seluruh keluargaku. Tetapi seberapa marahnya dia, seberapa tidak menerimanya dia tetap tidak dapat merubah apa-apa. Kemampuannya tidak lebih baik dari orang lain, dia tidak dapat mengalahkan Maxon Wu. "Kamu tidak berbicara, apakah kamu berharap aku membunuhmu?" Maxon Wu bertanya dengan nada dingin. Harry Yan dengan serius berkata, "Maxon Wu, aku harus membunuhmu, aku ingin membunuh seluruh keluargamu." Krek, Maxon Wu menghentakkan kakinya, kemudian lutut kanan Harry Yan langsung hancur, kemudian muncul tatapan mengerikan dari matanya, "Membunuh seluruh keluargaku." Krek. Dia sekali lagi menghentakkan kakinya, kemudian lutut kiri Harry Yan langsung hancur. Kedua mata Harry yang menjadi putih, dia langsung pingsan. Maxon Wu berbalik, kemudian melihat dua petarung dunia Sing yang terluka, kemudian dengan nada dingin berkata, "Kalian memiliki hubungan apa dengan Harry Yan?" Kedua orang tersebut ketakutan, mereka khawatir diri mereka juga dibuat cacat oleh Maxon Wu. Sehingga mereka segera menjawab, "Kami adalah murid dari dunia Sing." Maxon Wu tersenyum dingin, kemudian dia menatap Yohan Li. Dahi Yohan Li sudah dipenuhi keringat, kekuatan Maxon Wu melebihi dugaannya. 3 petarung hebat seperti Harry Yang dan yang lainnya saja dikalahkan, apalagi dirinya yang bukan apa-apa ini. Dia tersenyum, "Tuan Wu,
Maxon Wu dengan nada datar berkata, Harry yang datang ke tempat kamu, sepertinya ini bukan kebetulan. Apa yang kamu inginkan? Memanfaatkannya untuk menghabisiku. Tidak. Johan Lee terlihat panik, dia melambaikan tangannya. Aku hanya memiliki hubungan yang cukup baik dengan Sendai. Dia berkata ingin mencari tempat untuk tinggal, jadi aku menawarkan Dragonfly Club untuk mereka tempati. Benarkah? Maxon Wu mendekatinya, membuat Johan Lee ketakutan dan segera mundur 3 langkah ke belakang. Maxon Wu mengerutkan alisnya, kemarilah. Johan Lee mundur 1 langkah lagi, lalu berkata, Tuan Wu, masalah hari ini, aku memang salah, tolong ampuni aku. Aku ingin membunuhmu, apakah kamu bisa menghindarinya? Maxon Wu dengan nada dingin berkata, meskipun kamu juga seorang petarung handal alam Qi. Johan Lee tiba-tiba tidak mundur lagi, kemudian dia berdiri tegak, dan dengan nada datar berkata, penglihatan Tuan Wu memang tidak buruk, ternyata bisa melihat aku memiliki kultivasi. Maxon Wu mendengus, bukankah kamu sangat suka menyembunyikan kultivasi? Tidak perlu repot-repot, aku akan membantumu. Duang. Dia mengulurkan tangannya, kemudian menggunakan Dragon Claw King Kong untuk mencengkram bahu Johan Lee. Kemudian dia terkejut dan segera mundur, tetapi lengan Maxon Wu mengeluarkan tenaga dan langsung menekan bahunya. Sebuah rasa sakit muncul, tulang bahunya hancur, dia menjerit kesakitan, kemudian terkapar di atas tanah. 5 jari Maxon Wu terjentik, 5 angin jari, terpisah ke meridian dan titik syarafnya. Johan Lee merasa tubuhnya menjadi lemas, kemudian hawa panas menyebar keluar dari telapak kaki dan telapak tangannya, wajahnya menjadi muram, kemudian dia berteriak, ternyata kamu menghancurkan kultivasiku, ah. Dia seperti menggila, dia ingin menerjang ke arah Maxon Wu. Tetapi ketika dia berdiri, dia merasa kedua kakinya lemas. Kemudian dia langsung terjatuh kembali. Maxon Wu dengan nada dingin berkata, bagaimana perasaannya? Johan Lee menjerit, kenapa kamu menghancurkan kultivasiku? Hari ini, kamu ingin memanfaatkan Harry Yan untuk menghabisiku, kemudian setelah itu menghabisi Kenneth Zhou. Bukankah seperti itu? Johan Lee dengan kesal menatapnya, jika iya memangnya kenapa? Jika hari itu bukan karena kamu, kota selatan sudah menjadi milikku. Maxon Wu berkata, karena itu aku menghancurkan kultivasimu. Jika kamu berani mengusik aku lagi, aku akan melenyapkanmu. Kemarahan Johan Lee tiba-tiba menghilang, kemudian tergantikan dengan rasa ketakutan yang mendalam, kemudian dengan suara bergetar berkata, di belakang aku ada Tuan Nian, dia tidak akan melepaskanmu. Kamu terlalu menganggap tinggi dirimu. Jeffrey Su dengan dana dingin berkata, jika kamu mati, Tuan Nian masih bisa mencari orang lain untuk menggantikan dirimu. Dia berkata pada Maxon Wu, saudara, bunuh saja dia hari ini, agar tidak merepotkan lagi. Maxon Wu melambaikan tangannya, berikan saja 1 kali kesempatan untuknya. Saat ini, Harry Yan perlahan-lahan sadar. Ketika membuka mata, dia langsung menjerit, karena lututnya sudah hancur, dan kedua kakinya menjadi cacat. Harry Yan, bagaimana perasaanmu? Apakah masih ingin membunuh seluruh keluargaku? Maxon Wu berkata dengan nada dingin. Harry Yan berteriak, Maxon Wu, guruku tidak akan melepaskanmu, guruku pasti akan membalaskan dendamku. Maxon Wu dengan nada datar berkata, benarkah? Kalau begitu aku lihat, gurumu itu bisa menyelamatkanmu atau tidak. Setelah mengatakannya, dia mengulurkan tangannya, dan menotok tubuh Harry Yan sebanyak 13 kali. Dia melakukan tindakan gelap yang hebat pada tubuh Harry Yan, namanya adalah Five Ying Final Hand. Jurus ini membuat orang yang terkena akan merasakan rasa sakit selama 10 menit, dan selalu akan terasa setiap 1 jam 1 kali.
semakin lama akan semakin sakit, dan akhirnya akan mati karena kesakitan. Ini benar-benar sangat mengerikan. Setelah memberikan jurus rahasia ini, Harry Yan langsung menjerit, dan dia pingsan sekali lagi. Kemudian dia berkata kepada dua murid dunia Sing, bahwa dia pergi, bawa dia ke depan Andre Yang, lihat dia dapat menanganinya atau tidak. Dua orang ini tidak berani berbicara. Dia mengangkat Harry Yan dan membawanya pergi dari Dragonfly Club. Setelah pergi, Jeffrey Su berkata, "Saudara, kamu melakukan ini, mungkin hanya akan memancing kemarahan Andre Yang. Orang ini sudah berusia 100 tahun, muridnya ada sangat banyak, khawatir." Maxon Wu dengan nada dingin berkata, "Jika dia sudah melihat jurusku dengan rinci, dia akan datang memohon kepadaku." Jeffrey Su terkejut, "Datang memohon padamu." Maxon Wu, "Masalah ini, biarkan aku yang menyelesaikannya nanti." Kemudian dia menatap Yohan Li, dan bertanya, "Sudah menerimanya atau belum?" Yohan Li sangat tidak berdaya, dan juga sangat kesal, tetapi dia tidak berani menunjukkannya, sehingga hanya berkata, "Aku menerimanya." "Bagus, berarti kamu tidak sangat bodoh." Maxon Wu berkata. Kemudian dia memanggil Jeffrey Su, dan pergi dari Dragon Sky Club. Setelah keluar, Jeffrey Su berkata, "Hari ini kita telah mengusik Yohan Li, atasannya pasti akan kesal, dan mungkin saja akan menyeret saudara keempat." Maxon Wu berpikir, kemudian berkata, "Cari waktu, atur aku untuk menemui presiden." Mata Jeffrey Su bersinar, "Apa maksud saudara?" Maxon Wu, "Aku telah melihatnya beberapa kali di TV, dia mengidap penyakit." Jeffrey Su dengan bingung berkata, "Di dalam TV juga bisa terlihat." Maxon Wu, "Sekarang dia kesakitan, jika aku dapat mengobati penyakitnya, pasti akan memiliki dampak baik untuk saudara keempat." Jeffrey Su mengangguk, "Baik. Nanti aku akan meminta saudara keempat untuk mengaturnya." Maxon Wu kembali ke rumah. Dan dia melihat bahwa Casey Lin sudah memakan sebuah gaun hitam, di lehernya yang lembut, terdapat sebuah perhiasan yang murah. Maxon Wu dibuat terkejut oleh kecantikannya, matanya langsung bersinar, dan berkata, "Casey, kamu cantik sekali." Casey Lin menjadi sedikit malu, "Benarkah? Gaun ini aku beli ketika masa kuliah, sudah sedikit sempit, namun masih bisa dikenakan." Maxon Wu berpikir, lalu berkata, "Tidak bisa seperti itu, aku akan mengajakmu membeli beberapa pakaian." Casey Lin segera melambaikan tangannya, "Tidak, kakak Maxon, aku sudah menghabiskan banyak uangmu, aku tidak bisa menggunakan uang kamu lagi." Maxon Wu tersenyum dan berkata, "Tidak masalah, setelah kamu sudah menjadi artis terkenal nanti, kamu baru mengembalikannya padaku." Kemudian tanpa membiarkan dia menjawab, dia langsung menariknya keluar. Tokoh mewah Dingwei, tersebar di seluruh provinsi, di Yunjing juga ada beberapa tokonya, pakaian, tas, perhiasan, bahkan 10 besar merek terkenal, semuanya ada. Dia meminta Gary untuk menyetir mobil, dan datang ke jalan paling makmur di kota Yunjing. Ada beberapa merek terkenal berkumpul di jalan ini, sehingga ini adalah jalanan paling mewah di kota Yunjing. Maxon Wu ingat, di sini ada agen dari toko Dingwei, tangannya memegang kartu platinum, kartu yang sangat berguna untuk di tempat seperti ini. Setelah tiba, toko yang pertama adalah Dior, tempat untuk membeli parfum, perhiasan, dan lain-lain. Setelah tiba di depan hotel, Casey Lin terkejut dan berkata, "Kakak Maxon, pakaian di toko ini mahal sekali, kita cari yang lain saja." Teman-temannya, ada beberapa yang suka dengan merek ini, pakaiannya dapat mencapai puluhan ribu yuan, sehingga dia merasa sangat mahal. Maxon Wu berkata, "Karena sudah datang, kita lihat-lihat saja." Bab 96, Kecantikan Casey Lin. Dia menarik Casey Lin masuk ke dalam, kemudian pegawai di dalam langsung menyapa dengan sopan,
lalu bertanya apa yang dibutuhkan. Maxon Wu, pilih sebuah gaun dahulu, kemudian baru pilih perhiasan. Pegawai tersenyum dan berkata, Tuan datang tepat waktu, kita baru kedatangan beberapa gaun edisi revisi, apakah ingin melihatnya? Maxon Wu, boleh. Setelah tiba di depan showcase, dapat terlihat ada banyak macam gaun di sana, semuanya terlihat indah. Maxon Wu tidak mengerti tentang pakaian, sehingga membiarkan Casey Lin memilihnya sendiri. Kemudian di saat ini, ada seorang wanita yang menggandeng seorang pria botak berjalan masuk. Pria ini berusia 30 tahun, dia memakai kaun lengan pendek dan memakai sendal. Sedangkan wanita itu usianya tidak jauh berbeda dengan Casey Lin, kira-kira 20 tahun lebih. Dia dapat merias diri dengan bagus, postur tubuhnya juga lumayan, namun akan berbanding jauh jika dibandingkan dengan Casey Lin. Ketika melihat wanita itu masuk, dia langsung melihat Casey Lin, kemudian dia terkejut, lalu melirik ke arah Maxon Wu. Maxon Wu tidak terlalu memikirkan penampilannya, dia hanya memakai pakaian biasa yang harganya hanya ratusan yuan saja, sehingga tidak terlihat elegan. Kemudian wanita tersebut tersenyum, lalu berkata, bukankah ini Casey Lin yang merupakan kembang sekolah kita? Kenapa, kamu juga datang membeli pakaian? Melihat wanita ini, ekspresi Casey Lin sedikit berubah, kemudian dia menunduk, dan berkata, aku hanya melihat-lihat saja. Melihat-lihat, wanita itu mengangguk, benar juga, kamu yang miskin ini tidak akan bisa membelinya, dan hanya dapat bisa melihatnya. Maxon Wu mengerutkan alisnya, kenapa wanita ini begitu tidak sopan? Dia dengan nada datar berkata, silahkan perhatikan ucapanmu. Pria botak di samping wanita itu menatapnya, bocah, kamu bicara dengan siapa? Kamu telah menakuti kesayanganku, aku akan memerintahkan orang untuk membunuhmu. Wanita itu memiliki mulut yang tajam, pria itu juga tidak baik, terlihat sangat angkuh, sehingga tatapan Maxon Wu menjadi terlihat dingin, lalu berkata, benarkah? Tiba-tiba berkata ingin membunuhku, kamu kira kamu siapa? Kamu akan takut jika mendengarnya. Pria tersebut tersenyum dingin, kakakku adalah saudara Buffalo, dia adalah anak buah Tuan Zuo. Apakah kamu tahu siapa itu Tuan Zuo? Dia adalah penguasa di daerah Yunjing. Maxon Wu malas menanggapinya, kemudian menunjuk sebuah gaun yang terlihat bagus, aku mau ini. Pegawai wanita tersenyum dan berkata, selera Tuan memang bagus, ini adalah sebuah gaun klasik revisi, namanya adalah Rose, di dalam toko kita hanya ada satu. Gaun ini, jika dikenakan akan menunjukkan satu sisi pundak, seluruh gaunnya berwarna mawar, terlihat sangat elegan dan indah, selain itu juga sangat cocok untuk Casey Lin. Wanita itu tiba-tiba tertawa dingin, kalian yang memakai pakaian sampah seperti itu, dapat membeli gaun yang harganya puluhan ribu yuan ini. Jangan memalukan, cepat pergi. Dia berjalan ke depan showcase, kemudian langsung tertarik dengan gaun tersebut, kemudian dia langsung menarik lengan pria tersebut dan dengan manja berkata, Kakak Pedro, aku sangat suka, bagaimana jika kamu membelinya untukku? Pria yang dipanggil Kakak Peng tertawa, kemudian melirik harganya, puluhan ribu. Dia berdeham, lalu berkata, sayang, pakaian ini tidak cocok untuk kamu, kita cari yang lain saja. Wanita tersebut segera mengerutkan bibirnya, tidak, aku mau yang ini, aku sangat menyukainya. Maxon Wu tidak menanggapi mereka, kemudian berkata kepada pegawai, bungkus saja langsung. Pria yang bernama Kakak Pedro itu merasa diremehkan, kemudian berkata, bocah, kamu minta dipukul. Menjauhlah, jangan menutupi pandanganku. Maxon Wu dengan nada datar berkata, dia sudah kehilangan kesabarannya. Kakak Pedro sudah marah, sial. Cari mati. Dia langsung berlari ke arahnya, kemudian ingin memukul Maxon Wu. Namun Maxon Wu hanya menghempaskan tangannya,
dengan jarak 1 meter, kakak Pedro langsung merasakan rasa sakit pada tubuhnya, kemudian dia langsung terkapar di atas lantai. Wajahnya menjadi pucat, tubuhnya bergetar, kemudian dengan ketakutan menatap Maxon Wu. Hal apa yang dia lakukan? Apakah sihir? Maxon Wu dengan nada datar berkata, duduk dahulu dengan patuh sebentar. Tiba-tiba dia menggertakkan giginya, dan berkata, kamu tunggu saja. Aku akan memanggil kakakku datang, dia juga petarung handal, kamu pasti akan mati. Maxon Wu dengan nada datar berkata, panggil saja. Wanita tersebut langsung ketakutan, dia ingin memapah kakak Peng berdiri, namun tidak peduli seberapa besar tenaga yang dia gunakan, dia tetap tidak dapat membantunya. Akhirnya kakak Peng hanya dapat mengeluarkan ponselnya, dan menelepon orang. Pegawai di sana terkejut, kemudian dia segera mengeluarkan gaun di dalam showcase, dan membantu Casey Lin mengenakannya. Ketika dia mengenakannya, dan kembali berdiri di depan Maxon Wu, mata Maxon Wu langsung bersinar. Casey Lin yang saat ini, terlihat seperti bunga mawar yang sangat indah, dia terlihat polos, terlihat anggun, terutama kedua kakinya yang cantik, membuat Maxon Wu tidak dapat berpaling. Dia merasa wanita yang tadi itu langsung kalah jauh dengan Casey Lin. Dia mengangguk, dan berkata, tidak buruk, sangat indah, kalau begitu yang ini saja, bantu aku bungkus gaun ini. Pegawai tersenyum dan bertanya, Tuan ingin menggunakan uang tunai atau kartu kredit? Maxon Wu mengeluarkan kartu platinum miliknya, lalu berkata, menggunakan ini. Ketika melihat kartu ini, pegawai wanita langsung terkejut, lalu bertanya, Tuan, kartu seperti ini, apakah kartu debit? Maxon Wu berkata, seharusnya kartu VIP pihak kalian, di dalam sana terdapat saldo. Pegawai menggelengkan kepalanya, maaf Tuan, kita tidak memiliki kartu VIP seperti ini, apakah kamu tidak salah? Maxon Wu terkejut, dia tidak mengakuinya. Wanita sebelumnya langsung mencibir, tidak memiliki uang berpura-pura untuk apa? Bisa-bisa meminta untuk membungkusnya, apa kamu bisa membelinya? Miskin. Kakak Pedro yang berada di atas lantai tertawa terbahak-bahak datang ke sini dengan berpura-pura kaya. Bukankah sekarang sudah tertangkap basah? Setelah mengatakannya, dia dengan mesum menatap Casey Lin. Lalu dia merasa Casey Lin jauh lebih cantik daripada pacarnya. Yang paling penting adalah tubuhnya, benar-benar langsung mengalahkan pacarnya. Tubuhnya ini benar-benar membuat pria langsung terpesona. Kejadian di sini membuat seorang wanita datang, lalu bertanya, ada apa ini? Pegawai wanita memberikan kartu tersebut, lalu berkata, manajer, Tuan ini bilang ini adalah kartu VIP. Tetapi seharusnya kita tidak memiliki kartu seperti ini. Ketika manajer melihat kartu platinum tersebut, ekspresinya menjadi pucat, kemudian dia langsung merebutnya, dan memeriksanya 2 kali, tiba-tiba dia langsung membungkuk kepada Maxon Wu, maaf Tuan. Pegawai kita ini masih baru, dia tidak tahu kartu VIP ini, aku mewakili seluruh pegawai, meminta maaf kepadamu. Maxon Wu tidak peduli, lalu berkata, tidak masalah, gunakan saja kartu itu untuk transaksi. Manajer dengan hati-hati datang ke kasir, kemudian melekatkan kartu tersebut ke sebuah mesin, dan seketika langsung muncul informasi di atas layar. Pegawai wanita tersebut melihat manajernya terlihat terkejut, sehingga dia ikut melihat ke arah layar, ternyata di atas layar menunjukkan saldo di dalamnya. Di atas layar menunjukkan 1 bari angka, dia menghitungnya sejenak, saldonya 100 juta yuan. Setelah menggesek kartu, manajer menyerahkan kartu kembali dengan 2 tangan, lalu berkata, Tuan, apakah memerlukan yang lain? Maxon Wu melihat ke seliling, kemudian berkata, sudah cukup, aku ingin melihat ke toko yang lain. Kakak Peng itu langsung memanggilnya, bocah. Jika hebat kamu jangan lari. Wanita itu juga menjerit, benar, kamu sudah melukai orang,
jangan melarikan diri. Maxon Wu bertanya pada Casey Lin, Casey, wanita itu, kamu mengenalnya? Casey Lin dengan pelan menjawab, dia juga berada satu jurusan yang sama denganku. Namanya adalah Fanny Wang, karena kondisi rumahku tidak baik, dahulu dia sering menghinaku. Dan di saat ini, sekumpulan orang datang, kemudian seorang pria yang berusia 40 tahun, dengan luka pisau di wajah, dengan nada dingin bertanya kepada pria yang berada di atas lantai, Pedro Luo, kenapa? Pedro Luo menunjuk Maxon Wu, saudara, orang ini bisa bela diri, aku telah diserang olehnya, dia juga memukul pacar. Sebelum dia selesai bicara, dia langsung terdiam, karena dia sadar, tuannya sudah menjadi pucat, seperti takut dengan sesuatu. Tuannya yang begitu ketakutan, dia baru satu kali melihatnya. Yaitu di saat Tuan Zuo marah besar, dan memarahi tuannya. Dia terkejut, kemudian menoleh ke arah Maxon Wu. Seketika dia merasakan firasat buruk, jangan-jangan